Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? Everything is doing well? Okay, great. Today we will discuss about schedule. Seperti biasa, kita akan memulai dengan definisi apa itu schedule. Schedule is a list of plans, activities, or things to be done showing the times or dates when they are intended to happen. Shortly, schedule is a list of activities. Jadi, schedule adalah daftar kegiatan yang direncanakan atau hal-hal yang harus dilakukan. Biasanya disertai dengan waktu atau kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Nah, it has similar meaning with timetable. Jadi, schedule juga bisa disebut dengan timetable. Kalau di bahasa Indonesia, schedule ini disebut dengan jadwal. Yang kalau menurut KBBI artinya adalah pembagian waktu berdasarkan pengaturan urutan kerja. Ada juga sumber lain yang menyebutkan kalau jadwal adalah daftar atau tabel kegiatan dengan pembagian waktu yang terperinci. Intinya bisa kita pahami bersama ya. Kalau schedule atau jadwal ini adalah daftar kegiatan yang akan dilakukan dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Oke, kemudian the purpose of schedule. The purpose or the function atau bisa juga kita sebut dengan the benefit of schedule. Jadi mirip-mirip sih. Tujuan, fungsi, dan manfaat dari jadwal ini sendiri. Kira-kira apa saja? The first is to keep yourself in time. Untuk melatih diri kita lebih disiplin dengan tepat waktu. Dan agar manajemen waktu kita menjadi lebih baik serta teratur gitu ya. And the second, to manage your plan well. Untuk mengelola rencana dengan baik sehingga kita jadi tahu apa saja yang harus dilakukan. Jadi seperti suatu pegangan atau pedoman gitu ya untuk mengatur kegiatan kita. Sehingga secara tidak langsung jadwal ini melatih atau memupuk rasa tanggung jawab kita karena dengan adanya jadwal rutinitas kita jadi lebih teratur, kemudian jadwal ini juga bisa mengingatkan kita akan hal-hal yang mungkin terlewat gitu biar nggak ada yang ke-skip gitu. Jadi otomatis kan kita jadi lebih produktif, kemudian menjauhkan kita dari membuang-buang waktu. Nah, and the third, to make it easier for us to do something properly. Jadi untuk memudahkan kita melakukan segala sesuatu dengan tepat, karena kegiatan kita akan tersusun dan lebih terkonsep dengan rapi dengan adanya schedule ini gitu. Okay, now let's see the example of schedule. There are so many types ya, because it can be the schedule of everything. Jadi semua itu bisa dibikin jadwalnya. Semua kegiatan bisa kita buatkan atau kita susun jadwal sehingga akan lebih proper dan lebih termanage. Yang pertama, kita bisa lihat di layar ada classroom schedule, jadwal pelajaran. Bisa dilihat ada judul yang sebegini besarnya, kemudian ada waktunya, ada jam pelaksanaan pelajarannya, kemudian hari kerja, hari sekolahnya, Senin sampai Jumat, 5 hari ya, sama seperti kalian.
Terus kemudian di sini ada detail mata pelajarannya per hari. Dan biasanya kalau classroom schedule ini semua siswa pasti punya. Next, ada work schedule atau jadwal kerja dari sebuah salon kuku. Ini work schedule week of June tanggal 15 sampai 20. Ini mirip-mirip sih sama tadi, cuma karena ini jadwal kerja, jadi di sini ada hari dan jam kerjanya. Kemudian di setiap bagian bisa dilihat ada nama petugasnya masing-masing. Ini kayaknya kayak sistem shifting gitu ya. Terus paling bawah ini ada dikasih keterangan tambahan. Next, ini personal weekly schedule. Jadi jadwal kegiatan sehari-harinya seseorang yang dibuat secara mingguan. Ada jamnya juga. Dari dia bangun, bukan dari bangun sih ini. Dari bangun mungkin ya, karena jamnya di 6:30 dari bangun sampai tidur lagi. Kemudian ada rutinitasnya, yang tiap harinya ada yang beda, ada juga yang sama sih. Ada kegiatannya gitu. Jadi ini dia dibuat jadwal mingguan, tapi ini adalah kegiatan hariannya. Next, we have flight schedule notice. Jadi ini adalah sebuah jadwal penerbangan. Nah, bisa dilihat kalau di flight schedule ini, sebelum disajikan jadwalnya, ada informasinya dulu, dia tuliskan informasinya dulu, yang menjelaskan dari isi jadwalnya ya, kalian bisa baca. Kemudian setelah itu jadwal perjalanannya disajikan dalam bentuk tabel, dan di bawahnya juga ada kalimat keterangan atau contact center. Nah, kalau di jadwal perjalanan seperti ini, biasanya akan muncul pertanyaan tentang durasi di soal latihan. Cara menghitung durasinya adalah menyelisihkan atau selisih dari arrival time ini, kemudian dikurangi dengan departure time. Ya, jadi ini adalah waktu kedatangan, kemudian ini waktu keberangkatan. Kemudian kita bisa lihat juga ada tabel nomor penerbangannya, atau biasanya bisa ditambah keterangan maskapainya, kemudian tujuannya. Next, ini jadwal perjalanan lagi, jadwal transportasi, tapi adalah local basis timetable. Jadi jadwal shuttle bus ya. Kita bisa lihat kalau jadwal yang ini, schedule yang ini terlihat lebih simple. Kenapa di sini tertulis timetable? Karena seperti yang sudah disebutkan di awal, kalau jadwal atau schedule ini has a meaning with timetable. Ini isinya lebih simple, lebih to the point, dan kita bisa lihat kalau ada beberapa pilihan waktu transportasi dengan rute PP, bolak-balik pulang pergi. New York ke Texas, kemudian Texas ke New York, Ohio ke Texas, kemudian Texas ke Ohio. Ya, dan ini Ohio ke New York. Mungkin yang New York ke Ohio nggak muat di sini, dimuat di slide selanjutnya. Di sini juga ada keterangannya lagi nih. Keterangan kontaknya lagi. Ya. Ada beberapa pilihan jam yang bisa dilihat atau dipilih. And this is jadwal kegiatan selama perjalanan.
Batangas Heritage Tour, jadwal tour ya. Biasanya kita lebih sering menyebutnya dengan rundown atau itinerary ya, yang berisi rute atau rencana perjalanan secara detail. Kita bisa lihat nih, hari-hari pertama, ada jamnya, kemudian tujuannya atau kegiatannya, dilanjutkan hari kedua, dari pagi sampai malam lagi, ada waktunya detail dan ada destinasinya secara detail juga, dan day ketiganya. Nah, dengan membuat rundown atau itinerary ini, yang lengkap dengan keterangan waktunya yang seperti ini, biasanya akan membuat kita jadi lebih mudah dan terarah dalam melakukan perjalanan. Bisa menghemat waktu juga dan lebih memungkinkan perjalanan kita akan berjalan sesuai dengan rencana. Oke, dari sekian banyak jadwal yang sudah kita ulas bersama one by one tadi, kita bisa sama-sama menyimpulkan dan melihat ya, kalau jadwal atau schedule ini biasanya disusun dalam bentuk tabel. Kemudian ada keterangan waktunya, keterangan waktu yang jelas. Lebih bagus lagi ada daftar aktivitas atau isi tabelnya itu ditulis dengan detail dan jelas isi dari jadwalnya, entah itu bisa kegiatan, bisa aktivitas, ataupun keterangan lainnya yang mau dijadwalkan. Bisa juga ditambahkan additional info yang sekiranya diperlukan. Itu ya, bisa dipahami. Setelah ini teman-teman kira-kira bisa bikin jadwalnya masing-masing. Bisa ya? Oke, kalau gitu, thank you for watching. And if you have some suggestion or question or any additional information, you can leave on the comment box below or just contact me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.